Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca, kami dapat lakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Kita buka kitab kita dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke 127. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kita bahwa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Tetapi hal yang sangat ironis dilakukan oleh anak-anak Tuhan bahwa mereka seringkali mencintai emas lebih dari firman Tuhan. Kita telah melihat banyak fakta bahwa demi harta atau emas, orang rela menukar dengan keluarganya, kesehatannya, bahkan segala sesuatu yang seharusnya sangat bernilai baginya. Mencintai firman Tuhan bukan hanya bersedia mendengar, tetapi juga menaatinya. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia mencintai firman, maka ia akan berusaha untuk menghidupi atau melakukan firman itu dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Ada 5 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini. Pertama, memberi hikmat. 2 Timotius 3 ayat 15. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 98 mengatakan, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Orang yang mencintai firman, maka firman Tuhan tersebut akan mampu memberi hikmat baginya untuk menjalani kehidupan. Sedangkan orang yang memiliki hikmat artinya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari ayat-ayat tersebut di atas nampak jelas bahwa hikmat Allah yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan dan untuk memenangkan tantangan tersebut, maka kita membutuhkan hikmat Allah. Yang kedua, memahami kehendak Allah. Kejadian 6 ayat 13. Orang yang mencintai firman akan mengetahui kehendak Allah bagi kehidupannya, karena kepadanya Allah akan menyatakan rencananya. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Allah juga mengatakan rencananya kepada Nuh untuk menghancurkan seluruh isi bumi. Dan kehidupan kita pun juga sama. Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang ketiga,
memberi kemenangan dan keberhasilan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 jelas dinyatakan bahwa cinta akan firman Tuhan juga membawa janji kemenangan dan keberhasilan. Yosua dalam awal kepemimpinannya menjalani tekanan dan ketakutan luar biasa, tetapi pada akhirnya ia mengalami kemenangan karena berpegang pada janji firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang kita takutkan saat ini? Apakah itu masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, atau bisnis? Beri tempat untuk Tuhan bertindak. Miliki hati yang takut akan Tuhan dan cintai firman-Nya, maka kita akan melihat kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, mendatangkan mujizat. Orang kusta mengalami mujizat kesembuhan ketika mentaati firman Tuhan. Dalam aturan orang Yahudi, untuk seorang yang sakit kusta tidak boleh menyentuh atau berkumpul dengan orang lain. Dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa Yesus tidak menyembuhkan mereka secara langsung pada saat mereka meminta, melainkan ketika mereka mentaati apa yang Yesus firmankan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud mengalami mujizat Allah dalam peperangan melawan orang Amalek. Bukankah karena kekuatannya, tetapi karena ia mentaati firman Tuhan. Kita bisa membaca bahwa Daud sangat terjepit, bukan hanya karena keluarga dan rakyatnya ditawan, wilayahnya dibakar, tetapi juga pasukannya hendak melempari dia dengan batu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 6, dan ia bersandar pada kehendak Tuhan. Kita juga mengalami berbagai mujizat dalam hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh mendengar firman dan mentaatinya. Melalui ketaatan, kuasa Allah akan dapat bekerja sempurna. Demikian pula sebaliknya, tanpa ketaatan tidak akan mungkin kita dapat melihat mujizat Allah dinyatakan. Dan hal yang kelima, mendatangkan berkat pemeliharaan. Ishak mengalami pemeliharaan Allah di masa kelaparan karena mendengar firman dan mentaatinya. Sepertinya tidak mungkin bagi Ishak untuk mendapatkan berkat kekayaan yang luar biasa, sebab saat itu di Gerar sedang terjadi kelaparan. Tetapi Allah mampu membuat perbedaan bagi orang yang mentaati firman-Nya. Elia mengalami mujizat ketika mentaati firman Tuhan. Ketika Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, sepertinya tidak mungkin menurut logika manusia untuk seekor burung gagak memberi makan seorang manusia. Tetapi Allah katakan bahwa itu mungkin. Janda di Sarfat juga mengalami mujizat ketika ia mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Elia untuk memberi kepada Elia roti bundar kecil. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus mencintai firman Tuhan. Hasil orang yang mencintai firman bukan hanya ia memiliki hikmat, tetapi juga memahami kehendak Allah.
dibuat berhasil, mengalami mukjizat, dan dipelihara. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kehidupan yang senantiasa mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu, semakin hari kami semakin mendekat kepada Tuhan, dan hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan kami pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, pimpinlah kami, dan apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.